manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Halim Cahika. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang nikmatnya tak pernah terhitung. Semuanya ini Bapak Ibu, karena Allah tidak punya anak, Allah pun tidak pernah diperanakan. Andaikan Allah punya anak Pak, atau seandainya Allah punya cucu Bu, saya yakin 100% sebelum sayang kita, pasti anaknya dulu yang akan disayang. Sebelum mengasihi kita, pastilah cucunya dulu yang akan dikasih. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya ngisi sebuah pengajian di sebuah majelis taklim di Ciputat. Maaf, kira-kira kalau majelis taklim yang datang kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ternyata yang namanya majelis taklim isinya kebanyakan ibu. Bahkan saking hebatnya ibu-ibu, saking hebatnya perempuan, saya lihat ternyata yang berangkat umroh besok pun yang ikut manasik ini kebanyakan perempuan. Bu, beruntunglah ibu jadi perempuan. Bapak perlu tahu, perempuan itu makhluk istimewa. Saking istimewanya perempuan, di Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Nisa. Artinya apa? Perempuan. Ibu cek dalam Al-Quran, nggak ada surat bapak-bapak. Bahkan apa? Bapak itu diperintahkan sama Nabi untuk menjaga perempuan. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Hei laki-laki, jagain tuh perempuan. Saya bingung kenapa kok perempuan harus dijagain. Ternyata yang serem juga kebanyakan perempuan, bapak-bapak. Kuntilanak laki-laki perempuan. Sundal bolong, susah ngesot, yang laki-laki cuma satu, genderuwo. Nah, para jemaah rahimakumullah, selesai saya ceramah beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu di Ciputat minta saya tutup pengajian tersebut dengan baca doa. Saya baca doa. Ketika saya baca doa, suasana hening, ibu-ibu nggak ada yang bicara. Bahkan saya perhatikan ternyata ibu-ibu banyak yang meneteskan air mata, menangis ketika saya berdoa. Selesai baca doa, ibu-ibu di Ciputat ngambil tasnya. Itu tas dibuka, sapu tangan dikeluarkan, tisu diambil.
kue yang di depan dia dibungkus ya. Saya tanya ke ibu-ibu, ibu kenapa itu sisa kue dibungkus dengan tisu dan sapu tangan? Ternyata ibu-ibu yang mau langsung jawab, Ustaz, saya bungkus sisa makanan ini bukan untuk saya, tapi untuk anak di rumah, untuk cucu di rumah. Masya Allah, kejadian ini memberikan pelajaran tauhid bagi saya. Andaikan Allah punya anak, maka kita yang bukan anak Tuhan tak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Andaikan Allah punya cucu, maka kita yang bukan cucu Tuhan tak akan pernah mendapatkan pemberian Allah. Makanya Allah firmankan dalam satu ayat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salah satu rahmat yang Allah berikan pada Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan pada Bapak Ibu, insya Allah besok Bapak Ibu akan tinggalkan Jakarta menuju tanah Madinah ziarah ke Rasulullah, dan insya Allah melanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah Bapak Ibu berangkat ke Mekah ke Madinah melaksanakan umrah beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin Bapak Ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri, tapi silahkan bandingkan suasana hati ketika akan berangkat ke Mekah, ketika akan berangkat umroh, beda dengan berangkat ke Amerika. Orang banyak pergi ke Eropa, tapi sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada orang pergi ke Eropa selamatan dulu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Orang dia mau besok mau Singapura, sekarang biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Para jemaah tapi mohon maaf, begitu daftar umroh ataupun bapak-bapak, ibu-ibu terdaftar sebagai orang yang akan berangkat umroh, hati mulai deg-degan. Makin dekat keberangkatan, makin deg-degan. Rasa takut muncul, rasa khawatir pun juga ada. Apalagi tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga yang mau rahimahullah? Awas lo. Kalau di Jakarta tukang mukul di sana, kalau di situ tukang nyubit di sana, dicubit. Masya Allah, tabarakallah, itu yang namanya koper beres-beres, koper nggak beres-beres. Dibuka, masukin lagi, dibuka, masukin lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas. Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala model kayak kita yang suka baperan, yang suka marahan, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Jangan gede-gede, satu dosa langsung dibayar cash dengan satu bisu. Saya kira kita bisuran semuanya para jemaah. Tapi maaf Bapak Ibu, Allah tutup aib kita semuanya, sehingga yang tahu akan dosa kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang nanam keburukan, insya Allah buahnya pasti keburukan. Yang nanam kebaikan, pasti buahnya kebaikan. Tapi alhamdulillah, dengan doktrin seperti ini, jamaah haji Indonesia, jamaah umrah Indonesia itu paling gampang diatur. Di Jakarta Bu, yang namanya ngantri susah. Tapi begitu di Mekah, begitu di Madinah, orang Arab ngomong satu-satu, langsung baris rapi. Pak Bu, makanya orang Indonesia ini paling disenangi oleh pengemis-pengemis yang di Mekah. Pengemis di Mekah, Madinah tuh senang banget kalau melihat orang Indonesia. Datang orang Mesir bakhil, kata dia. Datang orang Malaysia pelit, kata dia. Tapi datang orang Jakarta bagus, ya rahimahullah. Kenapa? Karena orang Indonesia baik-baik. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit, begitu sampai di sana berubah jadi baik. Kenapa sebabnya? Karena dulu orang tua kita suka ngajarin, kalau di Mekah, Madinah ada yang minta-minta, jangan ditolak. Kenapa? Takutnya malaikat. Bahkan Bu, saya bimbing haji lama, para jemaah rahimahullah. Pernah ada satu jamaah ketika hajian keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Ada isinya dolar, para jemaah rahimahullah, lumayan. Dia pulang ke hotel, di lobi ketemu saya. Apa dia bilang? Ustaz, alhamdulillah dompet saya diambil malaikat.
Saya bingung sambil berkata, Bapak, yang namanya malaikat semenjak saya SD dulu diajarin ada berapa? Ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus Israel sampai Munkar Nakir Malik. Mohon maaf Bapak, di antara 10 malaikat ini mana si malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti Bapak Ibu-ibu, besok Bapak berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, Pak Bu, disunnahkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah salam tanah haram. Dan ternyata kata Nabi, para malaikat menjawab salam ini. Jawaban malaikat kata Nabi ada 2. Ada orang yang datang ke Mekah mengucapkan salam labbaik Allahumma labbaik, dijawab dengan oleh para malaikat labbaik wa sa'daika, silahkan tamu Allah, masuk kebahagiaan buat dirimu. Semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat. Begitu masuk ke restoran ada sayur kacang. Begitu masuk ke restoran ada soto Lamongan. Tapi begitu dirasakan ternyata soto Bangladesh. Kenapa? Karena soto Lamongan yang masak orang Bangladesh. Semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat jawab, la labbaika wa sa'daika. Siapa yang panggil engkau? Jasadnya sampai ke Mekah, tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Kata malaikat, zaduka haram. Uang yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram. Ongkos yang kau bayarkan uang haram. Datang dengan keakuan dengan siapa dia, para jamaah rahimahullah. Maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa ke Mekah bukan karena Bapak Ibu kaya. Bapak Ibu bisa menginjakan kaki di Madinah bukan karena Bapak Ibu jamaah rahimahullah punya uang, tapi Allah yang mentakdirkan semuanya. Pak Bu, karena itu tolong yang punya jabatan jangan bawa-bawa jabatan depan Rasulullah SAW. Maaf, yang punya jabatan sekarang Anda dihormati, begitu keluar mobil dibukain pintu, besok pensiun, beres pensiun ke kantor nggak dibukain lagi pintu. Jangan jauh-jauh menimbang Rasulullah. Lihat, Sunan Gunung Jati tidak pernah masuk TV, Sunan Ampel tidak pernah masuk radio, Sunan Kalijaga tidak pernah viral di media sosial, tapi makamnya 24 jam tidak pernah sepi. Tidak jauh dari sini ada Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang dimakamkan di situ jenderal, yang dimakamkan di situ menteri, yang tiap hari omongannya ditulis di koran, mukanya muncul di TV. Saya ceramah keliling Indonesia tidak pernah mendengar ada majlis taklim yang ngumumin penutupan pengajian kita ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Kenapa? Maaf, itulah jabatan duniawiyah. Jabatan duniawiyah cuma sampai kuburan, tapi jabatan ukhrawi abadi sampai hari kiamat, para jamaah rahimahullah. Karena itu Bapak Ibu, nanti malam sempatkan sholat sunnah hajat terlebih dahulu. Beres sholat sunnah hajat, Bapak Ibu jemaah rahimahullah munajat pada Allah, ya Allah, esok hamba berhajat untuk kau selamatkan hamba datang ke Madinah. Hamba datang ke Madinah karena dengan cinta saya pada Rasulullah, ya Allah. Rindu saya pada Rasulullah. Walaupun hamba tak berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, hambanya bisa melihat tempat sholatnya Rasulullah, hambanya melihat dinding kuburnya Nabi, tapi itu cukup untuk menghilangkan rindu saya pada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sempatkan sholat sunnah taubat para jamaah rahimahullah. Beres sholat sunnah hajat, beres sholat sunnah taubat, Bapak Ibu datangi anaknya yang mungkin Bapak Ibu akan tinggalkan. Jam 3 pagi, setengah 4 pagi mereka sedang tidur. Tatap anak-anak kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kunci mulut yang sering berbohong. Biarkan hati yang bicara, ya Allah,
ini anak hamba yang hamba namakan fulan. Ya Allah, sebagai ibu, hamba kandung anak-anak hamba. 9 bulan, ya Allah Rabbana, dia ada dalam perut hamba, hamba ridho, hamba ikhlas. Kemanapun hamba bawa sakit, hamba rasakan, hamba tidak pernah mengeluh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ketika lahir anak ini, antara hidup dan mati hamba menjerit menyebut nama Engkau. Hamba rela meninggalkan dunia ini asalkan anak hamba lahir dengan selamat. Ya Allah, sebagai bapa hamba urus anak-anak hamba ini. Bahkan ketika sakit, hamba munajat pada Engkau, ya Allah. Biarkan hamba yang sakit, jangan anak-anak hamba. Esok hamba akan tinggalkan putra-putri hamba ini. Bukan hamba tidak cinta pada mereka, bukan hamba lalai akan perintah Engkau menjaga mereka. Tapi hari ini hamba mohon pada Engkau, izinkan hamba lebih cinta kepada Engkau, lebih cinta pada Nabi-Mu, dan lebih dari apapun juga yang ada di muka bumi ini, termasuk anak-anak hamba. Hamba titip putra-putri hamba, ya Allah Rabbana. Bapak ibu-ibu bicara begini, pasti air mata kita menetes, ya Allah. Inilah air mata yang mahal, yang bisa jadi malaikat langsung menangkap seraya munajat pada Allah, sebagaimana Al-Quran mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke bandara, sempatkan untuk sholat sunnah safar di rumah masing-masing 2 rakaat. Usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau bapak ibu ada yang tidak hafal membaca surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qul Hu. Nenek-nenek di majlis taklim saya itu nggak hafal Al-Ikhlas, Bu. Tapi Qul Hu, insya Allah bapak ibu besok akan terbang dengan Garuda GA960 yang akan langsung terbang ke Madinah. Insya Allah take off pada jam 15.45. Insya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Bapak ibu bisa hitung berapa jam, berjam berapa kita berada di bandara kira-kira. Di mana bandaranya? Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Tepatnya di mana, Ustaz? Bapak ibu masuk ke Bandara Terminal 3, carilah restoran namanya Sate Senayan. Kumpul di depannya. Bukan di luar, di depannya. Oh, di dalam, Bu? Di luar. Di dalam dia, apa di dalamnya? Di mana? Di luar. Insya Allah akan dibagikan paspor. Insya Allah akan dibagikan boarding pass. Lalu bapak ibu pegang paspor dan boarding pass masing-masing ke imigrasi. Lalu insya Allah jemaah Allah nunggu. Mungkin kalau bapak ibu sampai zuhur di sana, sholat zuhur dan asar bisa dijamak takdim. Sedangkan maghrib dan isya bapak ibu tidak usah sholat di atas pesawat. Mengapa sebabnya? 15.45 take off, insya Allah landing di Madinah jam 9 malam. Masih panjang waktu isyaknya. Oleh karena itu jamak takhir saja nanti sholat maghribnya di waktu isya. Tapi perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa syarat jamak takhir adalah ayyanwiya bil waqtil awwal. Orang yang akan menjamak takhir harus niat di waktu yang pertama. Jadi nanti ketika pesawat terbang, tiba-tiba masuk waktu maghrib di Garuda yang ada adzan, ada informasi adzan, niatkan di hati, saya akan menjamak takhir maghrib saya di sholat.
Sampai di Madinah, Bapak Ibu bisa sholat maghrib dulu baru kemudian isya, atau isya dulu baru kemudian maghrib. Secara fikih sah dua-duanya, tidak ada yang lebih afdal di antara keduanya. Insya Allah. Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mendarat di Madinah, Bapak Ibu akan ketemu imigrasi. Langsunglah ke imigrasi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan, insya Allah. Beres imigrasi, Bapak Ibu turun eskalator. Turun eskalator ketemu dengan koper-koper besar. Jamaah rahimakumullah, Pak Bu, koper besar biarkan, tidak usah diangkat. Koper cabin, travel bag yang mungkin besok Bapak Ibu masukkan, baru ambil masing-masing. Bawa keluar langsung ke bus, insya Allah. Kalau tiba-tiba, karena kadang-kadang berubah-ubah jamaah rahimakumullah di sana. Kalau tiba-tiba begitu bapak-bapak, ibu-ibu nungguin travel bag keluar, ternyata jamarik itu Bea Cukai Saudi, mengatakan, roh, pergi, sana pergi. Tidak usah khawatir, nggak usah ditunggu itu koper kecil. Langsung saja keluar. Tapi kalau tidak diusir, tungguin. Kalau diusir, keluar saja. Insya Allah nanti akan dibawa langsung ke depan bus. Insya Allah. Insya Allah besok malam Bapak Ibu sudah di Madinah dan berangkat dari bandara menuju ke hotel. Insya Allah sekitar setengah jaman. Pak Bu, selamat menuju ke bandara, selamat menuju ke hotel di Madinah. Tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di masjid-masjid sekarang orang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah saya mau masuk ke masjid, pas mau sholat zuhur, tiba-tiba masjidnya ditutup, dijagain, enggak boleh sholat. Saya tanya sama tukang ojek yang mangkal, abang, kenapa sih kita nggak boleh sholat di dalam masjid? Ada apa sih? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ini ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi pada berantem, berebut Sayyidina, serem Pak Haji ngeliatnya, saya juga serem banget ngeliatnya. Untung Pak Haji, saya mah nggak pernah sholat, kata dia. Begitu kita masuk tanah haram kota Madinah, lampu Madinah kelihatan, rasa rindu pada Rasulullah boleh muncak. Saat itu kunci mulut kita. Biarkan hati kita bicara. Ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Saya helmi, ya Allah, umat Rasulullah yang belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi saya. Saya belum pernah berjabatan tangan dengan tangan mulia Rasulullah. Saya datang kemari karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam saya ke Rasulullah. Seraya kita jemaah rahimakumullah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrim ruhana biliqa'i sayyidil mursalin. Seraya mulut kita baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Terus kita baca salawat sampai depan hotel kita. Begitu sampai depan hotel, Bapak Ibu turun dari bis.
Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, biarkan koper besar untuk diantarkan ke depan kamar masing-masing. Sedangkan koper kecil tenteng masing-masing para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan besok malam Bapak Ibu sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Bapak ibu-ibu, saya ingatkan Madinah Al-Munawwarah sekarang sudah mulai dingin. Saya baru pulang kemarin. Hari Kamis kemarin jam 10 saya baru mendarat di Jakarta. Makanya besok saya tidak ikut, yang berangkat insya Allah beliau-beliau pada jemaah. Pak Bu, Madinah udaranya sekarang sudah mulai 24 derajat, 25 derajat. Subuh terasa dingin. Oleh karena itu bawalah jaket yang mau dimamah, tapi ya jangan yang tebal-tebal. Bapak ibu-ibu, saya ingatkan Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, adzan subuhnya 2 kali. Adzan pertama 1 jam sebelum masuk waktu sholat. Adzan kedua masuk waktu sholat. Sekarang sedang menuju musim dingin di Madinah Al-Munawwarah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Karena musim dingin, maka siangnya pendek, malamnya panjang. Adzan subuh di Madinah sekarang jam 5 lebih 1/4. Di Jakarta jam 4 lebih 10 udah adzan. Ya kan? Di Madinah jam 5 lebih 15 menit. Sholatnya jam 5:30. Alhamdulillah bagi orang-orang yang suka kesiangan. Insya Allah nggak kesiangan di Madinah Al-Munawwarah. Kalau masih kesiangan juga, padahal subuhnya udah jam 5:30, emang dasarnya kebluk di Madinah. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, yang terpenting di Madinah Al-Munawwarah adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ziarah ke makam Nabi siapapun juga bisa, kapanpun juga bisa. Tapi perempuan tidak bisa melewati kubur Nabi. Sekarang untuk melewati kubur Nabi, bapak-bapak mohon maaf harus muterin masjid dulu, baru lewatin kubur Nabi. Ibu-ibu dari luar, sholat di Raudhah sekarang tidak seperti dulu, yang kapanpun juga bisa kita masuk. Sekarang setiap kedatangan hanya boleh 1 kali ke Raudhah. Bagus Bu, jadi kebagian semuanya. Itu pun juga pakai surat izin. Di luar waktu ini tidak bisa masuk. Karena itu Bapak Ibu mohon perhatikan besok informasi dari para mutawif. Jam berapa kita kumpul. Tidak hadir pada kumpulan tersebut, baik waktu laki-laki maupun perempuan, mohon maaf, tidak ada kesempatan lagi untuk masuk ke Allah. Tapi Alhamdulillah sekarang enak. Ngantrinya pun juga nggak begitu ngantri, tapi semuanya dapat, insya Allah. Inilah pembagiannya, jadi semuanya dapat. Kalau dulu yang kuat-kuat, yang lemes, sekarang semuanya dapat, insya Allah. Pak Bu, kalau nanti di waktu yang ditentukan, bapak-bapak, ibu-ibu antrilah sholat bareng-bareng. Kemudian jamaah rahimakumullah masuk ke Raudhah. Begitu sampai di Raudhah, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? 1, sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. 2, kalau masih punya kesempatan, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu silahkan munajat pada Allah. Inilah yang kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu bagikan taman di antara taman surga. Ustaz bagaimana? Katanya dulu warna karpetnya hijau. Betul. Tapi sekarang seluruh Masjidil Haram karpetnya hijau. Nah loh, mana Raudhah kalau begitu? Pokoknya di depan, kalau sudah masuk antrian dan suruh masuk, itu insya Allah sudah dianggap Raudhah, insya Allah. Ibu-ibu, beres dari Raudhah, ibu keluar. Salam dari luar masjid. Bapak-bapak, keluar masjid, keluar dari Raudhah, belok ke sebelah kiri, akan lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil lewatin kubur Nabi, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang di luar masjid ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta
al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wab'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin Bapak Ibu nggak apa. Jadi gimana ceritanya besok mau ziarah ke makam Nabi ngomong ke Nabi nggak bisa? Para jamaah rahimahullah, mohon maaf tidak wajib baca doa itu. Tapi minimal saat kita lewat makam Nabi, Bapak Ibu, ibu-ibu di luar masjid minimal ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yakinlah salam ini dijawab oleh Rasulullah. Karena kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada orang yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah kembalikan roh Nabi ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, sampai aku, kata Nabi, jawab salam dia. Sayang kuping kita nggak ada. Beres ucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah. Kalau mohon maaf, kalau saya ketika ziarah ke makam Nabi, selesai ucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah, saya bicara sama Rasulullah, ya Rasul, saya Helmi, putra dari bapak saya, ini bapak saya Rasul. Putra dari ibu saya, ini ibu saya Rasul. Ya Rasul, hari ini izinkan hamba banggakan ibu dan bapak saya di depan engkau, wahai Rasulullah SAW. Tertanamnya cinta dalam hati saya, yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ketika kecil ya Rasul, kuping saya pernah dijewer ibu saya, pantat saya dipukul bapak saya. Bahkan ketika susah bangun subuh, bapak datang mencipratan air ke muka saya. Ya Allah, dengan gigihnya mereka menanamkan keimanan dan kecintaan pada Rasulullah. Hari ini izinkan saya banggakan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu, kita banggakan orang tua kita depan makam Rasulullah, air mata kita menetes. Jangan harap Bapak Ibu menyebut nama Allah, hati akan bergetar. Menyebut nama Rasulullah, air mata menetes. Kalau nginget jasa orang tua saja, tidak pernah menangis para jemaah. Lalu setelah itu kita bicara, ya Allah, hidup saya akan datang, bisa jadi tak akan pernah lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Hari di depan makam Nabi saya, izinkan saya mohon, perkenankan saya berada dalam barisan Rasulullah SAW. Izinkan sisa hidup saya bermanfaat untuk agamamu. Keberadaan saya di muka bumi ini bisa maslahat untuk umat Rasulullah SAW. Ya Allah Rabbana. Lalu kita langkah-langkah ada makam Abu Bakar, kita ucapkan salam assalamu alayka ya Abu Bakar. Langkah selangkah lagi Bapak, ada makam Umar, kita ucapkan salam assalamu alayka ya Umar. Lalu kalau saya bicara, ya Allah, nanti saya meninggal dunia, tidak mungkin dimakamkan samping makam Nabi. Sebagaimana dimakamkannya Abu Bakar dan Umar. Tapi tolong ya Allah, bimbing hidup saya agar saya bisa istiqomah, istiqomahnya Abu Bakar, agar saya bisa sabar dan tawakal setawakalnya Umar, sehingga nanti ketika wafat, walaupun saya tidak berjumpa, walaupun saya tidak di samping makam Nabi dikumpulkan, tapi bisa dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, itulah hebatnya Nabi. Bapak Ibu cek ke makam-makam raja-raja di Indonesia. Misalnya Bapak Ibu datang ke Imogiri. Di Imogiri, Jogja, ada makam Raja-Raja Mataram. Raja-Raja Mataram kuburannya sekomplek. Samping makam raja, pasti makam anak istrinya. Tapi makam Rasulullah SAW ternyata di sampingnya bukan makam anaknya. Walaupun Fatimah meninggal dunia hanya 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabat. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini. Ini dari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Kenapa di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Ini jawabannya panjang,
Kalau saya jauh sekarang, waktu mana sih kita habis? Jadi jawabannya kapan-kapan ya, kalau mau tahu jawaban lengkapnya, undang saya ceramah ya, Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Bapak, tolong besok sholat di Masjid Nabawi, besok sholat di Masjidil Haram. Tolong bapak-bapak pakai baju yang terbagus. Bapak diundang, datang kondangan, pakai batik yang keren. Dipanggil bos, pakai dasi. Masa sholat pakai kaos oblong? Ada tulisannya lagi di belakang topi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimakumullah, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat dibandingkan sholat di mana pun juga. Tapi tolong, sholat di Masjidil Haram yang 1000 kali, saya di Masjid Nabawi yang 1000 kali, di Masjidil Haram yang 1000 kali, tolong jangan bawa-bawa kalkulator. Kalau saya sholat hitung pahala, wah saya 100.000 Ustaz. Jadi kalau sehari 100.000 berarti 500.000. 4 hari di Mekah 2 juta Ustaz. Ternyata karena ngitung-ngitung pahala, ada jamaah kita yang pulang umroh tidak mau sholat lagi. Udah ceritanya, Pak Haji kenapa nggak pernah sholat lagi? Karena Ustaz, saya masih punya deposito pada jemaah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Bapak Ibu, selama di Madinah pun juga nanti akan diatur untuk datang ke tempat-tempat yang bersejarah. Tempat yang didatangi Nabi, Masjid Quba didatangi Rasulullah, Masjid Qiblatain didatangi Rasulullah, Uhud datangi Nabi, tempat-tempat yang lainnya para jemaah. Untuk belanja, sebaiknya Bapak Ibu belanjalah di Madinah. Waktunya panjang, tokonya banyak. Di Mekah kita di mall, gak ada yang yang ngampar-ngampar tuh gak ada. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak selesai belanjanya di Madinah, tidak selesai belanjanya di Mekah, selesaikan di Tanah Abang. Insya Allah sama. Insya Pak Bu, insya Allah hari Selasa, jadi Bapak Ibu baker bisa berangkat. Hari Minggu Bapak Ibu di Madinah, hari Senin di Madinah, Selasa besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz, jam berapa kita tinggalkan Madinah? Insya Allah ba'da zuhur setelah makan siang. Kalau gitu Ustaz, karena kita berangkatnya siang ba'da zuhur, pagi-pagi ngapain dong? Pagi-pagi saya anjurkan Bapak Ibu Selasa besok pamitan pada Rasulullah SAW. Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah menggambarkan, menjelaskan tentang harusnya wada ke makam Nabi, pamitan. Masa Bapak Ibu, saya datang ke rumah Bapak Ibu, ketemu Bapak Ibu, begitu pulang saya diam-diam, khawatir disangka maling, kurang sopan. Maka maaf, siangnya berangkat ke Mekah, tolong paginya pamitan dulu sama Rasulullah. Gimana cara pamitannya? Nanti akan bersama jamaah semuanya untuk ziarah salam ke makam Nabi. Setelah itu Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, masuklah ke dalam masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Selesai itu bapak-bapak, ibu-ibu silahkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamu alaika ya Rasulullah. Beres itu silahkan bicara. Ya Rasul, saya Helmi. Hari ini saya menghadap engkau lagi. Saya mau pamit ya Rasul. Ya Rasul, sebenarnya saya cinta banget sama engkau. Saya rindu banget kepada engkau. Saya pengen banget sholat tetap engkau sholat. Tapi waktu juga ya Rasul yang menjadikan saya harus pergi meninggalkan kota Madinah. Ya Allah, tolong ya Rabb, kunjungan saya ini jangan kau jadikan kunjungan yang terakhir. Saya minta kepada engkau dengan sangat ya Allah, tahun-tahun yang akan datang mudahkan saya datang lagi ke Madinah untuk sujud di tempat sujudnya Nabi. Saya rindu ya Allah. Ya Allah, andai pun saya tidak dikau takdirkan kembali ke tempat ini, saya mohon kepada engkau ya Allah, agar ketika saya wafat, saya bisa dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Insya Allah, Bapak Ibu jam 2 siang kita akan tinggalkan kota Madinah. Saya ingatkan yang di Hotel Carmon, yang di Hotel Movenpick. Ini ada dua hotel, ada yang di Leader Munakarim, ada yang di Movenpick. Maaf, Hotel Movenpick tidak ada parkiran bis.
Jadi kalau kita mau check out, kita mau ziarah, maaf, jamaahnya harus kumpul di lobi dulu, baru bis dipanggil. Kalau yang di Leader Munakarim, insya Allah bis bisa parkir nungguin kita. Tapi yang di Movenpick tidak bisa bis nungguin kita. Harus kita yang nungguin bis. Adapun di Mekah, semuanya harus nungguin bis. Bis tidak bisa parkir. Insya Allah, jam 2 siang Bapak Ibu kita tinggalkan Masjidil Haram. Kita tinggalkan Masjid Nabawi. Menuju ke Mekah. 460 km insya Allah. Sekitar 7 km. Dari Bapak Ibu tinggal dari hotel Bapak Ibu, kita akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Inilah tempat mikotnya Rasulullah. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu turun dari bis, masuk masjid, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa Ustaz? Kan kita udah sholat asar. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ba'da asar masih diperbolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu kembali ke bis. Di bis Bapak Ibu akan niat ihram bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, yang wajib itu hati bicara, hati ikrar. Saya niat ihram, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat ihram ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Gak boleh tuh bapak ibu-ibu habis niat begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya ya, capek ah. Boleh. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. Sakit ditunggu sampai sembuh. Gimana Ustaz? Kalau seandainya habis niat ihram ternyata ada orang yang meninggal dunia, maka maaf, baju ihram dia disunnahkan mendampingi dia sampai ke liang lahat. Dan kalau dikafani tidak boleh ditutup kepalanya. Zaman Nabi ada orang yang meninggal dunia habis niat ihram. Kenapa meninggal dunianya? Karena dia jatuh dari onta, ontanya ngamuk. Ya mau rahimahullah. Dulu kan pakai onta, ya mau rahimahullah, bukan kayak sekarang pakai bis. Onta itu bahasa Arabnya jamal, bahasa Inggrisnya camel. Kenapa ke Jakarta jadi onta? Kalau jamal ke camel deket. Dulu orang Arab kedatangan orang Inggris. Begitu orang Inggris tanya ke orang Arab, binatang itu kalau di Inggris nggak ada, what is that? Orang Arab jawab, oh that's jamal. Orang Inggris nyebut camel, karena orang Inggris pelok, nggak bisa nyebut. Lalu kenapa ke Sukabumi jadi onta? Jauh banget. Ternyata ada bahasa kira-kira tapi nyata. Zaman dahulu nenek kita berangkat haji, berangkatlah dia ke Arafah. Sebelum wukuf ada binatang yang dihias, orang pada foto sama binatang tersebut. Dilihatin aja. Disebut sapi, bukan sapi. Disebut kuda, bukan kuda. Lagi bengong liatin ontak, tiba-tiba yang jaga ontak ngomong, Haji anta, Haja anta. Nenek kita berpikir, oh onta. Padahal bukan onta, anta. Nih Bapak Ibu-ibu, orang ini naik onta. Begitu naik onta, ontanya ngamuk, dia jatuh. Pas jatuh kaki onta nginjek dadanya, langsung meninggal dunia. Apa kata Nabi? La tukhammiruhu. Sholatin, kafani, mandikan. Tapi ketika dikafani jangan ditutup kepalanya. Kira-kira kalau mayat ditutup nggak kepalanya? Makanya kan ada ikat apa namanya? Tali pocong. La tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Pas bangun, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar besok? Nah Pak Bu,
Kalau sudah niat ihram ini, maka larangan ihram berlaku. Beres niat, larangan ihram berlaku. Apa saja? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Mohon maaf, besok dari Madinah ke Mekah jangan pakai sepatu, pakai sendal semuanya. Yang laki-laki. Laki-laki tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Yang dimaksud berjahit yang nyambung ujung dengan ujungnya. Pakaian ihram cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana? Kemarin saya ke Tamrin City, begitu saya ke Tamrin City ternyata ditawarin pakaian ihram, katanya cara dalam untuk ihram. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Kenapa bayar dam baju ihram? 2 helai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker, termasuk tutup muka cadar. Ustaz, bagaimana? Sekarang sedang pandemi. Ketika sedang pandemi seperti ini, boleh pakai masker perempuan dan tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, baik di badan, baik di pakaian, ataupun di mulut. Ya Allah. Karena itu mohon maaf, jangan pakai wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok tuh kan blok apa namanya? Apa? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih? Itu bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh kita gunakan. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Hati-hati. Begitu rest area kadang-kadang ada tanaman main potong aja yang Allah kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang gunting rambut atau nyabut rambut. Ustaz, bagaimana kalau seandainya begitu saya tidur, pas bangun, ternyata di jilbab saya ada rambut rontok. Kena dam apa enggak? Tidak bayar dam. Saat bagaimana? Saya mandi, pas mandi, tiba-tiba apa namanya? Kan diguyur gitu ya, diguyur, tiba-tiba jatuh. Rambutnya banyak yang rontok. Bayar dam enggak? Enggak. Saat bagaimana kalau garuk-garuk? Gimana kalau nyisir saat begitu kesisir, tek ke apa namanya? Kecabut rambut, bayar dam enggak? Bayar. Berapa damnya? 1 rambut, 1 fakir miskin kasih makan. 1 fakir miskin kasih makan di sana, 1 makanan, paket makanan harganya 25 real. 2 rambut 50 real. 3 rambut 75 real. 4 rambut motong kambing. Kalau nggak motong kambing, kasih ke fakir miskin. Kata Al-Quran, min siyamin, au sadaqatin, au nusuk. Puasa 3 hari, atau motong kambing, atau kasih fidyah 6 orang miskin. Ustaz, gimana? Saya ke kamar mandi. Begitu kamar mandi cuci tangan, pakai sabun, kena dam enggak? Dam. Berapa? Kasih fakir miskin. Berapa orang? 1 orang. Ustaz, bagaimana? Saya ke kamar mandi. Begitu kamar mandi, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya pakein sabun. Kena dam enggak? Dam. Damnya apa? Fidyah, ngasih fakir miskin 6 orang. Kalau enggak motong, tolong dijaga larangan-larangan ihram ini. Larangan ihram ini tidak membatalkan ihram, tapi harus bayar. Yang membatalkan ihram hanya 1 larangan ihram tersebut. Apa itu? Hubungan suami istri. Kalau habis niat ihram sebelum tahallul ternyata berhubungan suami istri, maka 1 umrohnya batal para jemaah, dan dia harus potong ontak bukan kambing. Insya Allah Bapak Ibu akan langsung menuju ke Mekah 460 km. Selama perjalanan seperbanyaklah baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, insya Allah begitu sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel dulu. Ada yang di Swiss Macom, ada yang di Fairmont. Insya Allah nanti Pak Adi akan menjelaskan bagaimana hotelnya. Pak Bu, ya makan malam. Lalu sebelum berangkat ke masjid, insya Allah NRA memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak doa.
Mudah-mudahan karena kedengaran semuanya bisa nambah khusyuk. Nih, headset ini saya ingatkan fasilitas dari NRA, bukan souvenir. Aduh, ampun. Dan ternyata mohon maaf itu yang nangani headset suka ngomong ke saya, kalau mana sih kasih tahu itu bukan souvenir, karena banyak jemaah rimakumullah yang hilang. Kedua, mohon maaf, ini fasilitas bersama, tolong jaga. Ini mentang-mentang kebeli jemaah rimakumullah wudu disiram aja, akhirnya mati banyak jemaah rimakumullah. Tolong jaga. Dan kalau hilang ganti pada jemaah rimakumullah gitu. Nih kalau headset sudah menyala, ustadznya sudah kedengaran doanya, maka bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Jadi sepanjang tawaf saya cukup amin, amin, amin boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri boleh. 3, boleh juga ngikutin doa ustadz. Ustadznya ngomong Allahumma ikuti, Allahumma habib ilaina, habib ilaina. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustadz hati-hati. Kemarin jamaah saya nih yang kemarin berangkat, semangat banget sama saya. Jadi saya doa dia ngikutin Allahumma, Allahumma. Tiba-tiba putaran kelima lagi tawaf, padat, jempol kaki saya diinjek orang Irak. Orang Irak kan gede, hidungnya aja gede, kakinya nginjek tembol saya. Pas keinjek Allahumma aduh, itu jamaah kompak Allahumma aduh. Saya tanya Pak Haji kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar semuanya, Ustaz doanya Allahumma aduh. Aduh bukan doa tapi tadi sampai mana ya? Para jamaah rahimakumullah, siap-siap kita masuk masjid. Begitu masuk Masjid Nabawi, Ka'bah kelihatan. Kita sama-sama doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman. Bapak Ibu lihat Ka'bah ketika itu, Masya Allah, air mata berlinang sambil berkata, ya Allah terima kasih hari ini saya bisa berada depan rumahmu yang suci. Ya Allah, ya Allah, ketika saya melihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya berseri-seri. Mereka ya Allah dalam hidupnya ingin banget datang ke Mekah, tapi sampai wafat ternyata ya Allah mereka belum sempat sujud di depan Ka'bah. Saya bisa kemari karena doa-doa mereka. Ya Allah Rabbana, ya Allah, hari ini ketika saya lihat Ka'bah pertama kali, yang pertama kali doakan saya adalah ibu dan bapak saya. Tolong ya Allah angkat derajat mereka, masukkan mereka dalam rahmat Engkau ya Allah Rabbana. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Air mata kita menetes, baru kita laksanakan tawaf. Tawaf kata Nabi kasolah, seperti sholat. Bedanya kalau sholat gak boleh ngomong, tawaf boleh bicara. Kalau sholat gak boleh makan minum, kalau tawaf boleh sambil makan minum. Para jamaah rahimakumullah, sholat harus punya wudu, berarti tawaf harus punya. Ustaz bagaimana? Kita di Indonesia yakin bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Kenapa? Gimana Ustaz ketika tawaf? Ketika tawaf yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau kita yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Tawaf putaran pertama diinjak orang India. Begitu selesai diinjak, lapor Ustaz, saya wudu dulu Ustaz, ya wudu dulu. Beres wudu, pas mau tawaf lagi dicolek orang Turki. Ustaz, wudu lagi Ustaz. Kalau nggak yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Itulah Bapak Ibu-Ibu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu bukan untuk saling menyalahkan, ngerasa paling benar, yang lain salah, yang lain neraka, bukan yang mau dibawa. Justru perbedaan pendapat itu dari rahmat. Buktinya mana? Jadi solusi. Kalau seandainya kekeh dengan batal, insya Allah kalau kita nggak beres-beres. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak batal, kita bisa ambil pendapat itu. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi beda. Perbedaan yang mendasar kalau amin lagi sholat. Kalau di kita nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gimana? Mazhab Hanafi aminnya tidak keras. Saya pernah ke Turki. Turki itu 90% bermadhab Hanafi. Kebetulan hari Jumat, kita sholat Jumat di Masjid Sulaimaniyah di kota Istanbul.
Khotib maju ke depan, naik mimbar, khotbahnya pakai bahasa Turki. Tapi tumben, walaupun kita nggak ngerti isinya, nggak ada yang ngantuk. Beda dengan Jumatan tadi, Pak. Tadi Jumatan, ternyata begitu khotib naik mimbar, bapak-bapak tuh tadi Bu, ibu perlu tahu, pada baca doa. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amal. Pulas. Saya juga heran, yang namanya ceramah, yang namanya majelis taklim, yang namanya khutbah cuma dekat, pertama ngantuk. Masya Allah, tabarakallah. Makanya bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu-ibu punya teman, punya saudara yang nggak bisa tidur, jangan dibawa ke dokter. Bawa ke majelis taklim. Insya Allah 10 menit, pulas jam hari malam. Tapi alhamdulillah nih, sekarang gak ada yang ngantuk pada jam hari malam. Bu, Pak, beres khutbah, imam maju. Imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jamaah nih, saya dengan jamaah 30 orang, kebiasaan di Jakarta. Amin. Yang lain gak ada yang teriak. Beres sholat, semasjid melototin. Saya bingung kok saya dipelototin. Kan jamaah teriak, kenapa kita dipelototin jamaah? Oh iya, saya baru ingat. Madhab Hanafi aminnya tidak keras. Tapi mohon maaf, itu perbedaan hakiki, itu perbedaan yang harus kita hormati. Bahkan pendapat Hanafi bisa kita pakai kalau lagi tawaf, tidak batal sentuhan laki-laki dan perempuan. Karena itu tolong, kalau nanti pendapat ustadz-ustadz ini beda dengan pendapat guru bapak-bapak ibu-ibu di Indonesia, tolong kalau bapak ibu mau ikutin pendapat gurunya, tolong sendiri saja, jangan ngajak yang lain. Insya Allah semuanya benar, semuanya pakai dalil. Nah, para jamaah rahimakumullah, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi maaf bapak ibu-ibu, kita lihat ada sudut Hajar Aswad. Begitu kita lewat sudut Hajar Aswad, jamaah rahimakumullah, maaf kalau ini sudut Hajar Aswad, maka kita cukup angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita cukup. Tidak usah ngadep kiblat. Tidak usah berhenti dulu, sambil jalan aja Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lebay Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, tawaf ini, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan tiga pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Karena itu tolong jangan paksakan diri nyium Hajar Aswad. Istilah dari jauh sama nilainya insya Allah. Jangan paksakan nyium Hajar Aswad, terutama buat bapak-bapak. Kenapa sebabnya? Karena sekarang yang boleh turun ke tempat tawaf, bapak-bapak, bolehnya tawaf turun ke bawah hanya yang pakai baju ihram. Bayangkan kalau desek-desekan, tertarik bawahnya. Jangan kayak kejadian kemarin. Sebelum pandemi, jam 11 saya mau masuk Masjidil Haram, ada bapak-bapak jamaah NRA, kelihatan dari kalungnya sama, itu bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya. Apa namanya? Kantongnya sobek. Saya tanya sama bapak ini, Bapak dari mana itu baju berantakan, pasti kesan begitu, sobek semuanya. Kenapa? Bapak itu dari mana? Dijawab, Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, perjuangan Ustaz, desek-desek. Udah dekat Ustaz, tiba-tiba orang ini desek dari sebelah kanan. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, itu orang muslim nyodok Ustaz. Saya sikut kepalanya. Akhirnya itu Hajar Aswad kebuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz, lama betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya cuma komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Apa? Jadi tolong jangan melakukan yang sunnah tapi lewatin yang haram. Tawaf 7 putaran. Posisi Ka'bah sebelah kiri. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La
illa billah al-aliyyil azim. Baca salawat boleh enggak? Boleh. Doa sendiri boleh enggak? Boleh. Ngobrol boleh apa enggak? Boleh. Tapi emang gak ada tempat yang lain orangnya. Beres tawaf 7 putaran, selesai di Hajar Aswad, Bapak Ibu silahkan doa. Doa di mana Bapak Ibu lihat tuh antara Hajar Aswad sampai samping Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itulah yang dinamakan dengan multazam. Apa? Doalah di situ, inilah tempat yang paling mustajab. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus, nggak bisa mundur, yang penting searah dengan multazam, silahkan doa di situ. Bapak Ibu, saya kalau bimbing haji dan umroh, beres tawaf jamaah 5 saya bawa jamaah ke multazam, ke arah multazam, saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya mundur ke belakang, saya bicara Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Ini tempat mustajab. Saya nunggu di belakang liatin jamaah. Tiba-tiba saya lihat ada jamaah ibu-ibu yang di multazam nggak doa, yang lain orang nangis-nangisan doa, dia nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, tas bukunya dibuka, ditutup sebentar, habis itu dia angkat tuh buku begini. Wah, nih saya deketin, Bu, ini antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad dan searahnya itu adalah tempat mustajab, namanya multazam. Artinya pasti ibu doa di sini pasti dikabul. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si bapak ibu ini, Pak Ustadz, jangan marah dulu. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya, tahu saya berangkat doa, saya berangkat umroh, mereka nitip doa, Pak Ustadz. Doanya ditulis di buku ini. Nah, tadi saya mau baca satu-satu pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat sambil ngomong, ya Allah, isi doa ini, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya bacanya pusing, ya Allah, Engkau aja yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Dititipin doa kan? Dititipin doa kan? Jangan dibikin besok kayak begitu. Duduk depan Ka'bah, baca satu-satu doanya, itu amanah barangnya. Beres doa di multazam, geser sedikit ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Gak bisa sholat belakang maqam Ibrahim, cari tempat yang lainnya. Boleh sholat sunnah tawaf. Usolli sunnata tawafi rok'ataini lillahi. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakang maqam Ibrahim tempat yang mustajab. Habis itu silahkan cari air zam-zam, Bu. Minum air zam-zam, sunnahnya berdiri, ngadep kiblat. Baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa, Bu? Kenapa diikuti? Saya nggak nyuruh, ikutin kok. Ini doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Minum air zam-zam, sunnahnya berdiri sambil menghadap kiblat. Sebaiknya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. 1 2 Haus. 3. Makruh kalau minum air zam-zamnya kayak begini. Makruh. Bukan aus, nyontoin. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah minum air zam-zam, yang kata Nabi ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung niat apa kita minumnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, berdoalah dengan air zam-zam ini. Bapak Ibu, insya Allah laksanakan rukun umroh selanjutnya, yaitu sa'i.
sa'i dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah ini jaraknya sekitar 400 meter. Kalau kali 7 2,8. Sanggup? Insya. Yang tidak sanggup tidak usah khawatir. Di tempat sa'i, di Sofa banyak orang-orang yang nyewain kursi roda, didorong sekaligus sama dia. Cuman yang dorong orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab biasanya nggak pakai rem. Balik sana, balik sini, habis itu Kalau takut sama dia, tidak usah khawatir. Bayar 50 real, pakai skuter di atas. Pakai skuter boleh, ya boleh. Abdul Nasad, nggak apa-apa. Kenapa? Dulu Nabi tawaf sa'i naik onta, makanya boleh sekarang pakai skuter. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di Sofa. Lalu menuju ke Marwah. Marwah tempat mustajab. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah. Jadi genap selalu di Sofa, ganjil. Kalau bapak ibu-ibu sa'i pas 7 kok ada di Sofa, berarti salah para jemaah. Antara Sofa dan Marwah ada Batnul Wadi. Apa Batnul Wadi? Itu lembah, pusatnya lembah. Dulu Hajar meletakkan anaknya Ismail dekat Ka'bah. Dia lihatin dulu di Sofa, oh anaknya masih ada. Dia jalan ke Marwah juga lihat dulu, oh ada. Di tengah-tengah Sofa dan Marwah jalanan turun. Hajar nggak bisa lihat anaknya. Seorang ibu pasti punya khawatir pada anaknya. Maka Hajar lari supaya bisa melihat anaknya lagi. Di tempat lari inilah sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki disunnahkan dari kecil, perempuan tidak disunnahkan dari kecil. Insya Allah di Mekah Bapak Ibu akan 4 malam di sana. Perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 yang mendapatkan 20 rahmat natap Ka'bah. Insya Allah nanti juga akan diatur untuk umroh yang kedua sekaligus city tour. Bapak Ibu akan melihat Arafah, Muzdalifah, Mina dan yang lainnya. Insya Allah juga akan melaksanakan umroh yang kedua dari Ziarah. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh juga untuk mengumrohkan orang lain. Satu niat umroh hanya untuk 1 orang. Nggak boleh saya niat umroh untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk kakek saya, nggak bisa. Satu niat, 1 orang. Gimana niatnya? Saya niat umroh untuk kakek saya atau bapak saya sudah meninggal dunia. Kalau bapak, kalau ibu tanpa disebutkan nama tidak apa-apa, karena bapak dan ibu sudah jelas. Tapi kalau nenek kakek itu kalau bisa sebutkan namanya. Karena kakek ada 2, kakek dari bapak, kakek dari ibu. Nenek pun juga sama. Kalau cuma niat saya niat umrah untuk kakek saya, mereka pasti nungguin. Ini kakek yang mana kira-kira? Mohon maaf yang mau ini anekdota aja. Insya Allah Bapak Ibu akan pulang dari Jeddah nanti, ya. Dan nanti Insya Allah akan terbang dari Jeddah. Di Jeddah di terminal haji Pak sekarang. Ya. Bu, Pak, saya rombongan pertama kemarin yang pulang dari terminal haji. Pertama, mohon pada bapak-bapak yang segar-segar, nanti begitu turun di terminal haji, kumpul di satu ruangan. Ketika akan ke tempat check-in, tolong bapak-bapak yang segar-segar dorongin sedikit trolinya. Karena sekarang tidak boleh porter dorong troli masuk ke tempat counter check-in. Paling sekitar 20 meter lah. Mohon mohon ke ikhlasan. Mau Pak kira-kira Pak? Itu. Yang kedua, kita antri depan counter check-in yang warahmatullah, ya, sampai barang-barang kita masuk, termasuk zam-zam kita masuk. Kalau kita tidak antri di situ, maaf, barang kita tidak akan pernah dimasukkan. Kenapa? Kalau dianggap ini barang tidak bertuah. 3, terminal haji tidak ada warung. Jadi maaf, di warahmatullah kalau dibagi nasi nanti di Jeddah, nasi apa namanya? Kota, bawalah. Kenapa? Sebabnya di terminal haji nggak ada warung. Jangankan mau ngopi,
Beli air mineral aja nggak ada di dalam itu jemaah rahimahullah. Karena itu Bapak jemaah rahimahullah itulah. Tapi memang lebih nyaman, lebih tenang karena semuanya di Indonesia, belum ada negara yang lain. Itulah para jemaah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, mudahan pada bapak ibu dan Allah jadikan umrahnya makbulah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.